Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nur Hidayanti dari kelas KAP 18-2, mata kuliah Konsep Perancangan dan Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Ahmad Ashifuddin Ahkam, Magister Komputer. Di sini saya akan mepresentasikan hasil dari UTS. Nomor 1, sistem database mempunyai keunggulan dibanding dengan sistem penyimpanan data dengan organisasi file secara tradisional. Sebutkan karakteristik sistem database tersebut. Yang pertama, ada data and program isolation, multi-view of data, self-describing, data sharing and multi-user processing, restriction of unauthorized access, and control of data redundancy. Nomor 2, sebutkan ciri-ciri kualitas suatu program atau software sistem aplikasi komputer. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, efektif. Di sini, efektif adalah memenuhi kebutuhan user. Efisien, dengan sumber daya tertentu dapat menghasilkan output informasi yang optimal. Ekonomis, biaya cukup seimbang dengan hasil yang dapat dimanfaatkan. Sistem komputerisasi yang dibangun dengan prosedur pengembangan sistem yang tepat. Sistem aplikasi komputer yang dilengkapi dengan dokumentasi. Adapun yang terakhir, sistem aplikasi komputer yang terdiri dari rangkaian kegiatan yang dilakukan secara manual atau terprogram. Nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah data integrity. Mengapa data integrity yang tidak memadai dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan manajerial? Berikan contoh data pada sistem akuntansi suatu perusahaan data integrity-nya buruk. Data integrity adalah mengacu pada kelengkapan, konsistensi, dan keakuratan suatu data. Mengapa? Karena software memiliki peran penting di dalam proses akuntansi perusahaan. Seluruh informasi mengenai transaksi-transaksi bisnis perusahaan akan diinput dan diproses melalui software tersebut, hingga akhirnya dapat menghasilkan berbagai laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan perusahaan, termasuk laporan keuangan. Nomor 4, sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan komputer pada sistem akuntansi mempengaruhi mekanisme audit trailnya. Apakah dengan sistem komputerisasi tersebut audit trailnya menjadi makin banyak atau tidak penting? Jelaskan. Ya, makin penting karena sebagai bukti atas beberapa kejadian dan sebagai pertimbangan isu-isu tanggung jawab dari jejak audit. Nomor 5, menurut Ron Weber, sistem pengendalian intern atau SPI terdiri dari pengendalian administrasi, pengendalian akuntansi, dan pengendalian komputer. Berikan contoh yang menunjukkan SPI yang bersifat pengaturan organisasi pada bidang kegiatan akuntansi, yaitu untuk mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan dan menjaga kecermatan data akuntansi. Yang B, SPI yang bersifat pengaturan organisasi unit pelayanan teknis komputer, yaitu kerugian atas kehilangan data, kesalahan data dalam pengambilan keputusan, penyalahgunaan komputer, melindungi kerahasiaan, dan mengontrol evolusi penggunaan komputer. Nomor 6, perkembangan peralatan dalam kegiatan pengolahan dari akuntansi, khususnya setelah digunakan komputer, sangat berpengaruh dalam cara kerja audit untuk menguji sistem pengendalian intern. Berikan contoh bagaimana pengujian dari dalam sistem manual dan bagaimana pengujian dilakukan terhadap sistem yang berbasis komputer. Pengujian dalam sistem manual yaitu pengumpulan data, evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan terkait dengan tingkat kesesuaian suatu informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit juga dapat mengungkapkan apa yang menjadi sebab ketidaksesuaian antara kondisi kriteria tersebut. Adapun pengujian dilakukan terhadap sistem yang berbasis komputer adalah untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data berbentuk elektronik untuk menjadi bukti audit. Seorang auditor harus mengetahui
teknik-teknik untuk mengakses dan menganalisa data elektronik. Nomor 7, sebutkan manfaatnya. Mengapa jika ditinjau dari sistem pengendalian pemakai atau user sebaiknya dibedakan dari teknisi komputer. Manfaat pemakai user digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna adalah opini user atau kualitas informasi yang dihasilkan, kualitas layanan, dan mungkin atau jadwal operasi sistem informasi. Selain itu, yang lebih kritis adalah bagaimana sikap manajer dan beberapa besar kebutuhan informasi mereka dapat terpuaskan, dan bagaimana opini mereka tentang seberapa besar sistem tersebut dapat meningkatkan kinerja. Nomor 8, sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan mengaudit sistem komputerisasi secara online dan relay processing lebih sulit dibanding batch processing system. Karena pada batch processing, data dimasukkan akan diinput dahulu menjadi satu kelompok yang kemudian akan dimasukkan ke dalam database untuk mengupdate master file. Sedangkan pada online processing, data yang dimasukkan akan langsung dimasukkan ke dalam sebuah database untuk mengupdate master file pada saat itu juga. Dan ada juga kemungkinan terdapat data yang tidak valid yang masuk ke database. Waktu yang dibutuhkan untuk mengupdate database relatif lebih cepat daripada batch processing. Nomor 9, sebutkan dan jelaskan hal-hal apa saja yang menjadi perhatian utama pada saat memeriksa atau mengevaluasi kegiatan program development life cycle pada fase perencanaan. Pada tahap perencanaan ini penting sekali memiliki aspek internal kontrol yang mana dapat memberikan masukan terhadap aspek risiko yang pada akhirnya akan menentukan terhadap luasnya pemeriksaan yang akan dilihat pada audit program. A. Mendefinisikan masalah setelah manajerial menyadari adanya masalah. B. Mengidentifikasi kendala sistem baru dalam pengoperasiannya tidak bebas dari kendala. Yang C. Menyiapkan usulan penelitian sistem. Nomor 10, disebut dengan istilah apa suatu mekanisme untuk melacak data yang diproses dan sangat penting manfaatnya terutama dalam sistem akuntansi berbasis komputer. Audit sistem informasi adalah sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan bahwa sebuah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan oleh organisasi telah mencapai tujuannya. Adapun yang soal B, sasaran atau kriteria quality pada suatu objek sistem informasi ditetapkan oleh auditor internal. Yang kedua, manajer quality asuransi seharusnya bertanggung jawab atau melapor kepada B. Auditor internal. Yang ketiga, staffing fungsi quality asuransi seringkali agak sulit karena masalah. C. Staff quality asuransi karirnya terbatas. Yang keempat, bila dijumpai adanya ketidakpatuhan atau compliance failure, QA harus segera memperbaiki kesalahan-kesalahan untuk kepentingan. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.